yakin kami pasti menang. Arahkan air ke tujuan, api padam dan kita menang. Tiga. Kami adalah satria, berjuang untuk negeriku tercinta, yang tak pernah kenal lelah, menjaga dan tetap siaga. Yang ketiga untuk korban operasi depan. Buka kap. Baterai. Cek bawah, cek oleh. Masa lajunya? Lapor polisi unit aman. Korban memerlukan bisu terus evakuasi. Kata tangan. Dan korban mengalami kata tangan. Ya, laporan diterima untuk ergo penolong segera menuju ke TKP. Yang tidak sadarkan diri korbannya ini. Berjuang untuk negeriku tercinta. Dan setelah merekarkan pola dan segera merapat untuk bisa membantu evakuasi. Untuk baik korban yang nyatanya patah tangan. Ayo, sabar deh kamu. Tunggu dulu makanya itu. Untuk korban ada perserahan di tangan dan traktor terbuka. Dari hubungi ambulan. Sebelum api padam, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Kami siap melawan api, walau nyawa sebagai taruhannya. Kami rela berkorban demi negeri ini, walau raga kami harus mati. Kuatkan tekad, terus berjuang. Oh, sadar kau. Yakin kami pasti menang. Arahkan air ke tujuan, Hatinya sedikit bergetar. Artinya galau. api padam dan kita menang. Kami adalah satria, Kain. tercinta, yang tak pernah kenal lelah, menjaga dan tetap siaga. Di mulut.
juga untuk teman penanganan setelah kita mau korban sama mobil tuh yang kita lihat dulu Pak, korban kan dahulu mobil kan dahulu yang dicek. Gambar umum semuanya dulu. Oh iya iya. Jadi endanger itu akan mengidentifikasi saat nanti saya dan tim saya masuk semua harus aman. Jadi yang berpotensi risiko buat tim saya dan orang yang bisa evakuasi itu yang diamankan. Makanya kenapa kita harus misalnya pecahan kaca harus kita tutup, terus misalnya kondisi engine harus kita matikan, baterainya harus kita cabut, tetesan oli, tetesan bensin lah khususnya, bensin itu sebelum kita pastikan nggak ada. Kita nggak tahu saat teman-teman asik evakuasi ada aja ya misalnya yang berokok, tahu berokok, kan biasa gitu kan, pada tak buang, stop kontak ada dimatiin dan gitu. Jadi potensi risiko yang buat tim nanti evakuasi yang sebenarnya kita clearkan. Yang waktu di Jana yang di Bonggolong kemarin masih hidup Pak. Ituan wajar sih. Lampu kalau lampu memang berhidup pasti Jadi ininya Pak, stop kontak itu sama posisi aktif ya. Kalau stop kontaknya secara umum sudah bagus lah. Maksudnya teknis teman-teman tahapan tadi teman-teman sudah memahami semua gitu ya. Dari mulai tugas kaptennya, dari tugas tim manajernya, tim evakuasi sudah memahami. Dan memang saya sampaikan di awal proses nanti evakuasi teman-teman di lapangan tidak harus sama seperti ini. Tidak harus sama persis. Kita melihat kondisi tapi betul menyesuaikan sama kondisi di lapangan seperti apa. Secara teori memang seperti ini gitu kan. Karena memang detail nih dari mulai dia melakukan identifikasi kondisi areanya, korbannya, mobilnya, termasuk nanti yang penting adalah tim medis masuk ke dalam, tim evakuasi yang masuk ke dalam kondisi aman. Itu yang menjadi poin prioritasnya. Dan kita seminimal mungkin mengurangi potensi cedera dari si korban yang mau kita tolong. Makanya kenapa konsepnya masuk tarik pekarasan ya. kalau terjepitnya dilinggis, pacarannya sekira dibuka. Kalau yang seharusnya gini lah, ini aku udah pernah ngalamin lah, mungkin tahu atau itu. Pada saat posisi stripper terjepit, sudah dipastikan kan kita kesulitan akan mengeluarkan. Apakah kita melakukan tindakan medis dulu untuk membantukan keselamatannya atau membantu pokoknya apakah dengan bantuan di infus kah atau apa gitu, atau tim kita langsung melakukan tindakan pemotongan plat baja atau kayak Pak? Yang semestinya kayak mana itu prosedurnya tuh Pak? Yang harus didulukan. Jadi ini sama dulu, saya juga pernah nanya gitu kan. Cuma kalau saya dulu pertanyaannya kan, misal nih korban itu ada dua cedera, cedera kritikal. Yang satu pendarahan hebat, yang satu dia tidak ada nafas, tidak ada nadi. Nah, sampai tadi sampai sama Pak Dayat ya. Saat kita melakukan pertolongan korban itu yang menjadi sekali terus kita adalah apa yang berpotensi orang ini cederanya cepat selamat gitu kan. Apa yang berpotensi orang ini, misal nih kalau salah satu tidak kita tangani itu berpotensi dia segera meninggal. Contoh nih, orang tidak ada napas, tidak ada nadi, sama orang cedera orang luka terbuka, misalnya darahnya keluar banyak gitu kan. Mana yang paling berisiko? Darah keluar mana? Mati. Kalau orang gitu ya, kalau masih orang keluar darah gitu kan, darah itu 10 sampai 20 menit gitu. Orang itu masih punya peluang hidup 10 sampai 20 menit. Tapi kalau orang itu sudah tidak ada napas, tidak ada nadi, enggak lama. 3 menit sampai 5 menit itu orang sudah kolaps. Habis, hilang. Kalau jangan catatan dia tidak ada napas, tidak ada nadi. Kalau tidak kita akan nangani. Artinya kalau misalnya nih enggak ada napas, enggak ada nadi, artinya kan sudah enggak ada nih. Jantungnya sudah enggak gerak lagi kan. Napas sudah enggak ada lagi. Kemudian ini pendarahan. Maka prioritas yang harus kita segera cepat lakukan adalah yang nafas nadi ini dulu kita cepat tolong. Artinya peluangnya masih ya itu yang menjadi kita ini kan. Kalau nanti kita prioritas pada yang yang sama dengan posisi kejepit tadi kasusnya. Kalau kejepit tadi gitu kan, kalau si orang ini ternyata posisi waktu dia terjepit itu
dia masih misalnya nih orang kok disadar gitu kan, orangnya bisa kita ajak ngobrol, secara fisik orangnya ya maksudnya lukanya lecet lah normal, tapi dia kejepit statusnya, maka bisa saja sekali berusaha kita untuk menyelamatkan dia gitu kan, meminimalisir cederanya dia dengan kita buka dulu jepitan tadi, mau dipotong kan dan sebagainya gitu kan. Kalau misal kondisi orang itu dalam kondisi ya sudah maksudnya sadar aman lah ya, cedera ringan. Tapi kalau dia sudah potensinya sudah gak ada napas, gak ada nadi, lukanya sudah terbuka, kemudian misalnya nih di nadi karotis lah terbuka, ini kalau udah darah ngoncor dari sini, ini hitungan 10 menit habis pendarahan hebat, maka potensi dia bisa meninggal dunia karena kurang darah. Maka skala prioritas itulah yang harus segera kita evakuasi. Artinya posisi terjepit gimana caranya segera kita keluarkan dari dia. Walaupun misalnya saya punya kasus bukan saya sih, teman saya itu pernah evakuasi orang itu dia di dalam lubang itu kejepit, longsor, kejepit di dalam lubang itu mungkin sekitar 100 meter di dalam tanah sana. Jadi langsung di dalam sana. Nah, orang itu kakinya ini, saya lupa antara kaki atau kanan. Ini kejepit kaki ini. Iya, menguap. Kejepit sama longsoran. Iya. Orang itu kalau harus masuk kaki ini gitu kan, berarti dia harus buka longsoran ini. Itu butuh sampai 3 hari sampai seminggu. Sedangkan di dalam sana kondisi oksigen itu terbatas. Artinya kalau tidak segera hari itu juga kita keluarkan, maka oksigen menipis habis, orang itu bisa kolaps. Apa yang dilakukan yang bersama? Kemudian dia konsultasi ke dokter medis, dokter spesialis amputasi. Di dalam sana 100 meter di dalam lubang itu amputasi, potong. Di sini intinya. Kenapa? Sekali prioritas tadi. Apakah dia harus nunggu longsoran tadi? Longsoran tadi beri pertemuan itu paling cepat 3 sampai seminggu baru bisa dikeluarkan dari dalam sana. Kejepit batu, nggak bisa dievakuasi. Harus dengan alat bantu. Kan tempatnya itu sempit lah, kecil gitu. Beda kalau bisa alat masuk ke dalam kan. Ini kalau manual ya bayangin misalnya saya berdua pada daya saja ruangannya ini. Berarti kan harus manual. Hei. Bawa terik mentari, kami siap melawan api, walau nyawa sebagai taruhannya. Kami rela berkorban demi negeri ini, walau raga kami harus mati. Kuatkan tekad, terus berjuang. Ku yakin kami pasti menang. Arahkan air ke tujuan. Api padam dan kita menang. Kami ada